Pemirsa, eksekusi lapak pedagang kaki lima di Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Penghuni lapak menolak ditertibkan karena menilai tanah yang dieksekusi melebihi dari yang seharusnya. Pemilik lapak terus memberontak saat eksekusi bangunan di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar. Adu mulut hingga saling dorong tidak bisa dihindari saat petugas hendak menertibkan lapak milik pedagang. Lapak berdiri di atas tanah seluas 360 meter dan dimenangkan penggugat atas nama Paulus Sentusanto. Penggugat membawa kasus kepemilikan tanah ini ke Pengadilan Negeri Makassar. Penghuni menolak meninggalkan lapak mereka dengan alasan lahan yang dieksekusi melebihi ukuran. Memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan tanah berdasarkan sertifikat seluas 251 meter dengan batas-batas sebagaimana dalam putusan. Tetapi pengadilan melakukan eksekusi itu 360 meter. Jadi di luar daripada luas tanah yang harus diserahkan kepada penggugat. Meski diwarnai keributan, eksekusi lahan tetap dilaksanakan dengan pengawalan aparat gabungan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Ribuan simpatisan Rizik Syihab terlibat bentrok di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur jelang sidang vonis Rizik. Polisi mengamankan 150 orang pendukung Rizik yang diduga sebagai provokator. Bentrokan antara pendukung Rizik Syihab dan polisi terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Bentrokan terjadi saat massa hendak menghadiri persidangan vonis Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejumlah benda tumpul kayu dan batu dilemparkan ke arah petugas yang memblokade. Untuk membubarkan massa, polisi melontarkan gas air mata dan menembakkan water cannon. Akibat bentrokan, arus lalu lintas di Jalan I Gusti Ngurah Rai dari kedua arah tidak dapat dilalui kendaraan. Usai terjadi bentrokan, polisi mengamankan 150 orang pendukung Rizik yang diduga sebagai provokator. Sejumlah barang bukti seperti senjata tajam dan ketapel disita oleh polisi. Jumlahnya kira-kira? Ya mungkin sekitar 150 orang. Baik itu di 3 titik itu. 3 titik itu. Sampai polsek juga ya, Bang? Ya, ada beberapa orang yang kita amankan ke polsek karena tadi kedapatan juga ada membawa barang-barang berbahaya seperti senjata tajam dan ketapel. Ya, itu kita proses. Yang di Polres juga kita minta keterangan karena banyak yang di bawah umur. Sementara itu, akhirnya massa membubarkan diri setelah sidang vonis Rizik berakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Muhammad Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara dalam kasus swab test di Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik terbukti secara sah dan meyakinkan menyiarkan berita bohong terkait hasil swab testnya. Kamis pagi, Muhammad Rizik Syihab menjalani sidang vonis dalam kasus swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Majelis hakim yang dipimpin Hadwanto memvonis terdakwa Rizik Syihab dengan hukuman 4 tahun penjara. Rizik terbukti menyebarkan berita bohong terkait hasil swabnya yang kemudian membuat keresahan di masyarakat. Menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Vonis 4 tahun ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 6 tahun penjara. Meski mendapat keringanan karena merupakan tanggungan keluarga dan guru agama, Rizik tetap mengajukan banding. Jadi dengan 2 alasan tadi yang saya sampaikan majelis hakim, dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan pembacaan vonis hari ini, maka 3 perkara terkait COVID yang menyeret Rizik telah selesai disidangkan. Selain terkait swab tes Rumah Sakit Umi, Rizik sebelumnya divonis 8 bulan penjara dalam kasus kerumunan Petamburan, serta denda 20 juta rupiah subsidiar 5 bulan kurungan dalam kerumunan Megamendung. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani Seprio, Bayu Anggara, iNews, laporkan. Teman di Swedia, Spanyol lolos ke babak 16 besar usai tak menaklukkan yang